Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses Fajar Sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama pemimpin gerakan Fatah yang dipenjara oleh Israel, Marwan al-Barghouti, kini menjadi pusat perhatian. Dia mungkin akan menjadi salah satu tahanan yang dilepaskan dalam kesepakatan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Nama Barghouti bahkan telah muncul sebagai calon potensial Presiden Otoritas Palestina. Kelompok Hamas yang menyandera warga Israel usai serangan 7 Oktober lalu menegaskan bahwa Barghouti harus dibebaskan dalam kesepakatan baru tentang pertukaran tahanan dan sandera. Osama Hamdan, seorang pemimpin Palestina di Hamas, mengatakan kepada BBC News Arab, "Sebagai sebuah gerakan, kami telah mengambil posisi jelas yang kami pegang, yaitu pembebasan semua napi dan tahanan di penjara-penjara pendudukan Israel tanpa kecuali." Hamdan menambahkan, "Kami menganggap ini sebagai misi nasional. Setiap tahanan yang mengorbankan dirinya untuk Palestina harus diperlakukan sama. Ini sebenarnya yang kami lakukan dalam operasi Wafa al-Ahrar, sebutan Hamas untuk pertukaran tahun 2006 antara tentara Israel Gilad Shalit dengan napi Palestina di penjara-penjara Israel," ujarnya kemudian. Menurut surat kabar Israel Ma'arif, Barghouti telah dipindahkan dari penjara Ofer ke penjara lain yang tidak disebutkan namanya pada Februari lalu. Dia pun ditempatkan di sel isolasi setelah otoritas penjara Israel menerima informasi yang menunjukkan bahwa al-Barghouti bekerja melalui beberapa salurannya untuk melakukan gangguan di tepi barat dalam upaya untuk memicu pemberontakan ketiga. Menteri Keamanan Nasional Israel, Itamar Ben-Gvir, menyambut baik pemindahan Barghouti ke sel isolasi. Namun, Komisi Urusan Tahanan dan Pembebasan Palestina mengecam pengurungan Barghouti di sel isolasi itu. Israel menolak membebaskan Barghouti. Gerakan Fatah. Barghouti memulai aktivitas politiknya pada usia 15 tahun melalui Gerakan Fatah yang dipimpin oleh mendiang Yasser Arafat. Ketika karier politiknya berkembang, ia menggalang dukungan untuk perjuangan Palestina. "Ketika saya dan Gerakan Fatah yang saya ikuti sangat menentang serangan dan penargetan warga sipil di Israel, tetangga masa depan kami. Saya juga berhak untuk melindungi diri saya sendiri, melawan pendudukan Israel di negara saya, dan memperjuangkan kebebasan saya," tulisnya di Washington Post pada tahun 2002. "Saya masih mengupayakan hidup berdampingan secara damai antara negara Israel dan Palestina yang setara dan merdeka, berdasarkan penarikan penuh dari wilayah Palestina yang diduduki pada tahun 1967. Sejujurnya kami lelah selalu menyalahkan sikap keras kepala Israel, padahal yang kami cari hanyalah penerapan hukum internasional." Analis politik mengatakan kepada BBC News Arab bahwa Barghouti, yang dipenjara oleh Israel sejak tahun 2002, bisa menjadi pilihan konsensus untuk mengambil alih kekuasaan Palestina dan bersiap menjadi pemimpin berikutnya jika kesepakatan tercapai. Organisasi tersebut disebut melakukan serangkaian serangan mematikan terhadap tentara dan pemukim Israel. Barghouti kemudian dijatuhi 5 hukuman penjara seumur hidup yang ditambah 40 tahun penjara atas keterlibatannya. Dia menolak mengakui otoritas pengadilan Israel. Istrinya Fadwa mengatakan kepada BBC News Arab, "Tuduhan itu diajukan bukan karena dia melakukan tindakan tersebut dengan tangannya sendiri, melainkan karena dia adalah seorang pemimpin." Fadwa, seorang pengacara, mengatakan bahwa selama interogasi, Barghouti menolak semua tuduhan terhadapnya dan membantah tuduhan bahwa dia mendirikan Brigade Syahid Al-Aqsa. Perwakilan Hamas, Osama Hamdan, yakin reputasi Barghouti akan memberikan dampak positif. Tidak diragukan lagi, seseorang seperti Marwan Barghouti memiliki sejarah revolusioner, dan beberapa orang mungkin melihat ini sebagai hal yang membuat dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin, dan kami menghormatinya. Namun sebagai sebuah gerakan, kami pada prinsipnya belum membahas masalah ini. Kami percaya pendirian kami jelas bahwa rakyat Palestina menentukan kepemimpinan mereka melalui pemilu, di mana rakyat Palestina memutuskan siapa yang mewakili mereka, dan setiap orang harus menghormati keinginan ini. Dalam jajak pendapat pemilih otoritas Palestina pada bulan Desember 2023, Barghouti lebih populer dibandingkan kandidat lainnya secara keseluruhan. Hamas telah lama berkampanye mendorong pembebasan Barghouti. Sebuah pernyataan dari Khalil Al-Hayya, Kepala Kantor Hubungan Arab dan Islam Hamas, dipublikasikan di akun Telegram gerakan tersebut pada November 2021. Dia berkata, "Kami berupaya untuk menyertakan pemimpin Marwan Barghouti dan Ahmed Saadat, Sekjen Front Rakyat Pembebasan Palestina PFLP, dalam daftar nama kesepakatan pertukaran.
Al-Rantawi mengatakan kepada BBC News Arab bahwa pembebasan Barghouti bergantung pada apakah Israel akan mengorbankan Sandera untuk menghindari membuat konsesi dan melanjutkan perang tanpa memprioritaskan pembebasan warga Israel yang ditahan oleh Hamas. Namun, ia berpandangan bahwa tekanan Amerika dan dari internal Israel akan mempersulit Netanyahu, Perdana Menteri Israel, untuk memilih opsi ini, sehingga ia mungkin akan memilih kesepakatan pertukaran tahanan dan Sandera. Benjamin Netanyahu menggambarkan tuntutan Hamas untuk membebaskan sejumlah besar warga Palestina sebagai delusi. Terima kasih kepada seluruh penonton setia channel Fajar Sejarah dan Berita Terpopuler. Bersama kita telah menjelajahi liku-liku perjalanan sejarah dan menyaksikan sorotan terkini dari berbagai penjuru dunia. Kami berharap setiap episode kami telah memberikan wawasan baru dan memperkaya pengetahuan Anda. Jangan lewatkan kesempatan untuk terus mengikuti cerita menarik dari masa lampau, serta update berita terpopuler yang menjadi sorotan masyarakat. Channel Fajar Sejarah dan Berita Terpopuler akan terus berusaha menyajikan konten bermutu dan menginspirasi. Terima kasih atas dukungan dan kehadiran Anda. Sampai jumpa di episode mendatang, tetaplah menjadi bagian dari perjalanan sejarah dan berita terhangat bersama kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. He was sentenced to 5 life terms for murder. Even from prison, Marwan Barghouti looms large. Qassam Barghouti is Marwan's son. My father is a hero in my eyes, he's a hero in his people's eyes. He's a very great person and a very great leader. He has given his whole life, he has given his own freedom to help the Palestinians to have their own freedom. In Barghouti's West Bank village, Khobar, many people echo those sentiments. This man has walked in the right direction, far from giving up the rights and the land. He was a fighter from the beginning, even though he spent so much of his life in jail. This approach paved the way for him to be a leader and to be loved by the Palestinian people. From this prison, Barghouti led his campaign for a seat on Fatah's Central Committee and a short-lived bid for the Palestinian presidency 4 years ago. Barghouti also has the respect of militants, including Hamas, and Palestinians believe he could unite Palestinian factions and bring peace with Israel. Qassam Barghouti was also jailed and spent months with his father in the same prison cell. As for the violence blamed on Marwan Barghouti, he says it is a cost of the conflict. This is suffering from both sides. Wars always have people that suffer, and of course there's a price for killing Palestinians. There's a price. We pay a price.